Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi masih tentang dampak dari penyebaran virus corona. Kita tahu sendiri kita sekarang sedang dalam masa social distancing, ya. Jadi bagaimana ketika kita masih dalam situasi social distancing itu kita bisa tetap produktif dalam belajar. Oke. Nah, kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang tips agar tidak bosan saat kita masih berada dalam situasi social distancing. Oke, perlu kita ketahui pentingnya social distancing atau physical distancing. Itu tujuannya untuk meningkatkan jarak fisik antara orang yang satu dengan orang yang lain, khususnya untuk menghindari penyebaran penyakit. Dalam hal ini yang sedang kita hadapi sekarang adalah penyebaran virus COVID-19. Oke, karantina dan isolasi diri lantaran COVID-19 membuat kita semua merasa sulit berhubungan dengan orang lain. Kita jarang ketemu dengan teman, bahkan kita untuk keluar rumah aja terkadang harus mikir-mikir. Selama waktu ini, kalian perlu mendorong hubungan dengan orang lain sambil tetap menjaga jarak dan memastikan kesehatan mental kalian tidak terganggu. Oke, kita lihat lagi bagaimana caranya. Berikut ini ada beberapa tips agar kita tidak bosan saat isolasi diri ini masih harus kita lakukan. Oke, yang pertama, ciptakan rutinitas. Walaupun kita belajar di rumah, jarang keluar rumah, tapi kita rutinitas seperti sebelumnya kita harus lakukan. Yang pertama, ketika pagi harus bangun pagi, ya bangun. Jangan menunggu sampai jam 9, jam 10, karena kan kita masih ada kewajiban yang harus kita lakukan. Kita masih harus belajar, harus menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah diberikan sama guru kalian. Oke, selama masa-masa ketidakpastian yang ekstrim ini, memiliki rutinitas akan membuat kita untuk tetap terfokus dan konsentrasi. Kalau kita tetap konsisten dengan rutinitas seperti sedia kala, seperti sebelumnya, kita akan tetap fokus dan konsentrasi sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu ketika kita sedang berada di rumah. Contohnya bangun pagi tepat waktu, sebelum azan subuh kita sudah bangun, jadi kita sholat subuhnya tidak telat. Oke, ini akan membantu kita untuk tetap berada di jalur yang sama dengan keseharian sebelum isolasi diri. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat daftar tugas harian. Biasanya pagi itu kan wali kelas sudah mengirim tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, itu kalian harus menyelesaikannya tepat dengan waktu yang telah diberikan sama gurunya. Agar kita lebih disiplin dan produktif walaupun kita dalam situasi yang santai di rumah. Mungkin nggak banyak orang yang memantau. Oke, yang kedua, hal yang bisa kita lakukan ketika kita masih dalam masa social distancing. Salah satunya adalah memanjakan diri. Nah, mungkin ketika kita belajar seperti biasa KBM di sekolah, mungkin kadang kita pagi-pagi harus berangkat, pulang sudah sore. Jadi kita kadang malas mandi, kadang nggak sempat memberikan perawatan diri yang lebih. Nah, ini saatnya. Jadi bisa saja kalian ketika mengerjakan tugas online, tugas dari rumah, kita bisa sambil mungkin maskeran atau apalah ya. Kalian bisa melakukan tugas kalian sambil merawat diri. Oke, kalau yang laki-laki ya kumisnya jangan dibiarkan tumbuh lebat, rambutnya jangan sampai gondrong. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, kalian dapat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini maksudnya sekedar jogging, lari-lari kecil. Tapi untuk lingkupnya jangan terlalu jauh di daerah rumah, karena kalau kita keluar terlalu jauh, artinya social distancing kita tidak kita jaga. Ya, minimal kalian melakukan aktivitas ini 30 menit lah ya. 30 menit setiap harinya. Nah, untuk waktu kalau sekarang ini kan yang sering kita lihat, mungkin kalian kadang baca di status orang, teman kalian atau keluarga kalian, itu
Biasanya apa? Berjemur. Nah, berjemur itu waktu yang paling bagus untuk berjemur itu sekitar jam 10 pagi. Ya. Nah, kalian sambil berjemur mungkin bisa sambil mengerjakan tugas. Oke, yang selanjutnya aturlah janji dengan teman-teman kalian. Bagaimana caranya biar kalian tetap bisa ngobrol sama teman kalian? Manfaatkan platform sosial media seperti Google Hangout, Zoom, video call, atau sekedar chat. Kalian bisa sambil menikmati makanan kesukaan kalian, minuman kesukaan kalian. Kemudian ikuti kursus online. Barangkali ada yang hobi dengan bahasa asing atau kelas menulis atau menggambar atau apalah itu ya. Kalian bisa cari-cari di Google, mungkin ada kelas-kelas kursus online untuk memperdalam skill kalian selama ini yang mungkin kadang cuman sekadar sampingan, kadang juga terbengkalai seperti itu. Kemudian kalian juga bisa bergabung dengan klub buku online. Bagi kalian yang hobinya membaca entah komik, entah novel, entah buku tentang sains atau tentang sejarah atau tentang apalah itu ya, itu kalian bisa mencari. Itu banyak klub buku online yang bisa kalian ikuti. Kalian bisa menjalin pertemanan dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama dengan kalian. Jadi kalian kemampuan hobi kalian itu lebih bisa tergali ya. Nah, semakin banyak sharing dengan orang yang mempunyai hobi yang sama, mungkin skill kalian, hobi kalian itu masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, kemudian ini menambah hafalan Quran. Nah, terkadang kita sudah dikasih waktu luang lebih, tapi kadang masih menyepelekan satu hal ini. Mungkin kalian ngafalin Quran itu karena ada tugas dari guru tahfiz Quran, tahfiz hadis. Ya, nggak ada salahnya kita menambah hafalan Al-Quran kita. Ya, ketika kita masih dalam masa social distancing ini, banyak waktu luang yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya menghafal Quran. Ya, selain kita hatinya akan menjadi lebih tenang dengan menghafal Quran, kita juga mendapat pahala, itu sudah pasti. Ya, kemudian pikiran kita juga semakin jernih, kita lebih positive thinking seperti itu. Nah, hafalan Quran ini akan lebih optimal efeknya ke diri kita apabila kita juga melakukan sholat sunnah. Ya, biasanya yang sering kalian lakukan kan duha. Kalau di sekolah itu pun biasanya kalau duha itu ada yang melaksanakan, ada yang enggak. Ya, ditambah lagi nanti kalau malam karena pola tidur kalian tidak terikat. Kalau dalam masa social distancing ini kan tidur kalian tidak terikat ya. Jadi mungkin kalian kadang tidur jam 11, jam 12. Jangan lupa sempatkan sholat sunnah tahajud. Ya, kalian berdoa mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir. Oke. Yang selanjutnya, ini mengembangkan hobi. Kalian mempunyai banyak hobi, hobinya macam-macam. Ada yang mau hobi memasak, ada yang menggambar, ada yang menulis, ada desain animasi, ada desain grafis, atau ada juga yang hobinya itu sekedar mengagumi kayak misalnya barang-barang elektronik atau produk-produk apalah itu ya. Nah, itu kalian bisa kembangkan, kalian cari tahu lebih mendalam, kalian bisa dalamin. Nah, ada juga yang sering kita lihat itu yang paling banyak tuh hobi memasak, menulis, animasi. Kalau yang sekarang lagi banyak itu make up. Nah, dari sini kalian bisa belajar mungkin dari YouTube, kalian kreasiin. Misalnya kalau memasak, kalian menemukan masakan baru, kalian kombinasikan. Ya, seperti itulah ya. Dan yang lain juga mungkin banyak trik-trik atau inovasi-inovasi yang lain yang mungkin kalian bisa perdalam. Oke. Nah, sampai di sini. Nanti ada lanjutan untuk tugasnya. Oke, alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin.
Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan situasinya sudah lebih baik lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.